Halo, ketemu lagi dengan saya Enyoman Putrayasa. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang SPT atau surat pemberitahuan. Jadi kalau kita berbicara surat pemberitahuan, ini adalah proses pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Apa itu SPT? Bagaimana cara membuat SPT? Akan kita bahas dalam video ini lebih detail. Sebelum kita membahas bagaimana cara membuat SPT, ada baiknya kita mengetahui apa sebenarnya SPT itu. SPT, menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, dijelaskan bahwa SPT merupakan surat atau dalam hal ini adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan, baik itu melaporkan tentang perhitungan dan termasuk pembayaran pajak yang telah dilakukan, kemudian melaporkan objek pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak, termasuk juga yang bukan menjadi objek pajak, kemudian melaporkan harta dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Nah, dari perhitungan tersebut, objek bukan objek pajak, harta dan kewajiban tersebut kemudian dilakukan pelaporan, baik yang dilaporkan secara massa atau dilaporkan secara bulanan, atau yang dilaporkan secara tahunan. Dalam konteks sistem pemungutan pajak, kalau kita berbicara SPT yang dilaporkan secara massal, maka konteks pemungutan berlaku di situ adalah sistem withholding. Artinya, ada yang melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak terhutang yang kemudian dilaporkan oleh pemungut atau pemotong pajak. Sedangkan kalau kita berbicara tentang SPT tahunan, maka berlaku sistem self-assessment di sini, sehingga dengan adanya sistem self-assessment untuk SPT tahunan, wajib pajak sendiri yang melakukan pelaporan atas ketiga objek yang saya sudah sebutkan di atas. Nah, fungsi SPT sendiri, khususnya untuk SPT PPH, yang pertama adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak sebenarnya yang terhutang. Kemudian melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan sendiri atau melalui pemotong atau pemungut oleh pihak ketiga. Apakah ini dilakukan oleh pemberi penghasilan, apakah pemberi kerja, atau oleh pihak lain yang memang sudah melakukan pemungutan atau pemotongan atas SPT, atas pajak yang sudah kita bayarkan. Kemudian yang kita laporkan lain adalah tentang penghasilan yang menjadi objek pajak. Apakah ada penghasilan selain gaji yang kita terima? Misalkan ada penghasilan sewa, ada penghasilan dari harta yang kita peroleh dan lain sebagainya. Kemudian menyampaikan harta dan kewajiban yang kita miliki, dan kemudian menyampaikan tentang pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan pemungutan pajak dalam suatu masa pajak. Inilah fungsi dari SPT tersebut. Sedangkan untuk fungsi PPN, itu memiliki fungsi tersendiri yang nantinya berbeda dengan SPT PPH. Kalau SPT PPN itu tujuannya adalah nanti untuk, pada dasarnya adalah untuk mengetahui berapa penyerahan barang yang dilakukan dan berapa pajak yang dikenakan atas penyerahan barang tersebut. Salah satunya di situ. Ya. Kemudian pada saat Anda melakukan pelaporan pajak, nah ini yang harus Anda perhatikan. Suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melakukan kegiatan 5M. Nah, pelaporan pajak ini, yang 5M ini merupakan pelaporan pajak yang bersifat self-assessment. Artinya, Anda dipercayakan untuk melakukan pendaftaran, menghitung, memperhitungkan, menyetor, melapor, menetapkan pajak yang terhutang dalam konteks self-assessment system, khusus untuk SPT tahunan. Sedangkan, secara garis besar, saya akan mengelompokkan SPT itu menjadi dua. Yang pertama adalah SPT massa atau SPT yang harus dibuat setiap bulan, kemudian SPT tahunan khususnya untuk SPT PPH.
SPT massa, SPT yang dibuat setiap bulan itu terdiri dari dua jenis, SPT massa PPH dan SPT massa PPN. Jadi ada SPT massa PPH untuk pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, PPH pasal 21 dan 26. Kemudian ada PPH pasal 22, kemudian ada SPT massa untuk PPH pasal 23 dan 26, dan untuk SPT massa PPH pasal 25. Kemudian untuk SPT massa PPN itu ada SPT 111, kemudian ada 1101, kemudian ada 1107. Ya, itu untuk SPT massa. Sedangkan untuk SPT tahunan, dasarnya adalah yang dilihat adalah wajib pajaknya. Apakah wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan. Nah, untuk SPT tahunan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, untuk SPT tahunan orang pribadi itu terdiri dari 3 jenis SPT. Kemudian untuk SPT tahunan badan ada yang disebut dengan SPT 1771, baik itu dalam mata uang rupiah atau mata uang dolar. Ya, jadi untuk SPT tahunan orang pribadi itu dibagi 3. Ada yang disebut dengan SPT 1770, itu digunakan untuk para pengusaha. Kemudian ada SPT 1770S yang diperkenankan apabila Anda memiliki penghasilan lebih dari 60 juta atau penghasilan lebih dari 1. Kemudian ada SPT 1770SS yang hanya dipergunakan bagi mereka yang memperoleh penghasilan dari 1 pemberi kerja dan nilainya tidak lebih dari 60 juta setahun. Jadi itu. Ya, jadi inilah bentuk-bentuk SPT. Ada yang disebut dengan SPT massa, ada SPT tahunan. Kemudian SPT massa itu dibagi 2, ada SPT massa PPH, ada SPT massa PPN. Sedangkan untuk SPT tahunan itu dibagi 2, ada SPT tahunan untuk orang pribadi, ada SPT tahunan untuk badan. Untuk SPT tahunan orang pribadi itu ada 3 formulir, ada 1770, ada 1770S dan ada 1770SS. Sedangkan untuk SPT tahunan badan hanya menggunakan satu jenis SPT 1771. Hanya saja 1771 ini bisa menggunakan 2 jenis mata uang. Yang pertama adalah jenis mata uang rupiah dan kedua adalah jenis mata uang dolar. Nah, kemudian bagaimana cara pengisian SPT? Dari Per 02 PJ 2009 saya kutip. Untuk pengisian SPT saat ini, kalau dulu itu menggunakan 5. Benar, lengkap, jelas, disampaikan, dan ditandatangani. Pada saat ini, setelah menggunakan peraturan Per 02 PJ 2009, pengisian SPT hanya menggunakan 3 sistem. Benar, lengkap, dan jelas. Apa yang dimaksud dengan benar? Benar dalam artian dalam perhitungan dan penerapan ketentuan perpajakan, penulisan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kita membuat SPT itu sesuai dengan kondisi yang memang kita alami, termasuk dengan penulisannya, dan sudah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan lengkap? Nah, lengkap itu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek dan unsur lain yang harus dilaporkan. Misalkan ada laporan omset, misalkan ada laporan keuangan, ada bukti potong. Kalau Anda misalkan seorang karyawan, apakah itu 1721A1 atau 1721A2 kalau misalkan Anda PNS Polri misalkan. Kemudian jelas asal-usul sumber objek pajak dan unsur lainnya. Dan ini jelas, misalkan Anda apakah penghasilan yang Anda terima itu apakah dari pekerjaan saja? Apakah ada yang berasal dari sewa? Apakah ada dari penjualan harta dan lain sebagainya? Itu harus jelas Anda sampaikan di situ. Ya. Dan kemudian syarat lain yang harus Anda perhatikan dalam mengisi SPT. Yang pertama adalah SPT harus Anda buat dalam bahasa Indonesia. Ya, kemudian menggunakan huruf Latin, menggunakan bahasa Arab dalam satuan mata uang rupiah kecuali ada persetujuan atau izin yang Anda peroleh dari Menteri Keuangan
untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing atau mata uang selain rupiah, yaitu dengan mata uang dolar US. Itu yang harus Anda perhatikan. Jadi keempat ini yang harus Anda perhatikan di samping aspek benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT tersebut. Apakah ketika jangka waktu SPT selesai, apakah ada perpanjangan untuk bisa menyampaikan SPT? Bisa. Hanya saja Anda harus memperhatikan rambu-rambunya. Jadi, ketika SPT Anda belum Anda sampaikan atau ada sesuatu hal yang menyebabkan Anda belum menyampaikan SPT sampai dengan masa waktu pelaporan SPT, Anda boleh melakukan perpanjangan penyampaian SPT, dan ini syarat-syaratnya. Ya. Melakukan pemberitahuan tertulis disampaikan kepada KPP di mana Anda terdaftar sebelum batas penyampaian SPT. Misalkan penyampaian SPT untuk badan adalah 31 April, jadi sebelum 31 April Anda sudah menyampaikan pemberitahuan dengan alasan yang jelas dan logis kenapa Anda tidak menyampaikan SPT. Ya, luasnya kegiatan usaha, masalah teknis, menyusun laporan keuangan, dan sebab-sebab lainnya. Itu adalah salah satu alasan yang bisa Anda gunakan dalam melakukan penyampaian perpanjangan SPT. Ya, kemudian Anda paling tidak mengajukan paling lama 2 bulan. Ya, ada form yang Anda isi di situ. Kemudian disertai dengan beberapa dokumen-dokumen. Misalkan kalau Anda adalah perusahaan atau badan, ada laporan keuangan sementara. Jadi Anda laporkan saja laporan keuangan sementara Anda yang belum selesai, silakan Anda laporkan. Kemudian perhitungkan pajak atas laporan sementara tersebut, dan kemudian Anda lunasi pajaknya. Kemudian Anda sampaikan. Ya, Anda sampaikan, kemudian Anda ajukan. Ketika nanti sudah boleh Anda mengajukan, Anda perbaiki laporan Anda di situ sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan Anda tidak dapat yang namanya surat teguran dari DJP. Jadi jangan sampai ketika Anda sudah mendapat surat teguran, kemudian Anda melakukan perpanjangan, maka atas kondisi tersebut Anda tidak akan diperkenankan melakukan perpanjangan pelaporan SPT. Berikutnya ada hal yang menyebabkan SPT yang kita buat dianggap tidak disampaikan. Dan hal-hal tersebut diantaranya adalah ini. Kalau Anda menggunakan SPT manual, dalam artian Anda tidak menggunakan SPT elektronik, perhatikan tanda tangan. Karena hal itu sangat-sangat penting, sehingga apabila Anda ketika membuat SPT manual dan tidak Anda tanda tangani, maka SPT Anda dianggap tidak disampaikan walaupun Anda sudah melaporkan ke kantor pajak. Kemudian surat pemberitahuan, dalam hal ini SPT, tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang disyaratkan. Misalkan Anda karyawan tidak melampirkan bukti foto 1721A1 atau 1721A2. Atau ada laporan keuangan yang tidak disampaikan, misalkan kalau Anda adalah wajib pajak badan. Kemudian surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, dan ini juga harus hati-hati. Ya. Kemudian SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Ini hati-hati, perhatikan ini. Ketika Anda sudah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan Anda belum menyampaikan SPT, dan pada saat itu Anda baru menyampaikan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan. Atas kasus tersebut di atas, Dijen Pajak harus memberikan atau dalam hal ini memberitahukan kepada wajib pajak dan hanya dianggap sebagai data perpajakan saja. Hal ini juga nanti akan berkaitan dengan sanksi apa yang akan dikenakan terhadap kasus seperti ini, ya. Nah, kemudian
ada yang dikecualikan terkait dalam penyampaian SPT. Nah, ini aturannya masih lama, seharusnya sudah menggunakan aturan yang terbaru tahun 2019 tadi, Per 02 tahun 2019. Nah, ada wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari menyampaikan SPT. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah PTKP, yang pada saat ini jumlah PTKP itu adalah 54 juta untuk tidak kawin. Ya, kemudian dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan maupun SPT masa PPh pasal 25. Kemudian dalam hal ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban yang menyampaikan SPT masa PPh pasal 25. Inilah kondisi-kondisi yang dikecualikan dalam menyampaikan SPT. Nah, kemudian apakah ada batas waktu dalam penyampaian SPT? Tentu ada. Dan ini yang menjadi perhatian Anda, jenis SPT-nya dan kemudian jangka waktunya. Ya. Apabila Anda akan melaporkan SPT masa, dalam hal ini adalah SPT masa PPh, maka waktu paling lama itu adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misalkan yang Anda laporkan adalah SPT PPh untuk bulan Oktober 2020 misalkan, maka paling lambat Anda harus menyampaikan tanggal 20 November. Dan kemudian untuk SPT tahunan untuk PPh orang pribadi paling lambat adalah 3 bulan semenjak berakhirnya tahun pajak. Misalkan nanti tahun 2020 selesai, maka untuk Anda orang pribadi, Anda memiliki waktu 3 bulan dari tahun 2020 untuk menyampaikan SPT PPh tahunan Anda. Jadi paling lambat adalah 30 Maret tahun berikutnya. Kemudian untuk SPT tahunan PPh badan, paling lama adalah 4 bulan semenjak berakhirnya tahun pajak. Jadi kalau tadi SPT PPh tahunan orang pribadi itu 3 bulan, ya sekarang untuk badan itu 4 bulan. Jadi kalau OP tadi itu 3 bulan semenjak berakhirnya tahun pajak, itu ada 31 Maret, sedangkan untuk badan itu paling lama adalah tanggal 30 April tahun berikutnya. Sedangkan untuk SPT PPN paling lambat adalah akhir bulan berikutnya. Jadi PPN ini dilaporkan setiap bulan dan paling lama dilaporkan akhir bulan berikutnya. Misalkan Anda melaporkan SPT masa PPN bulan Oktober, maka batas waktu paling lambat Anda menyampaikan SPT tersebut adalah tanggal atau akhir bulan berikutnya. Jadi misalkan Oktober itu berakhirnya 30 November. Terakhir Anda menyampaikan, ya. Kemudian batas waktu pelaporan atas pemotongan dan atau pemungutan yang dilakukan oleh Bendahara diatur khusus. Ini yang harus Anda perhatikan. Jangan sampai gara-gara Anda terlambat untuk menyampaikan SPT, Anda akan dikenakan sanksi, ya. Nah, saat ini sejak tahun 2015 beberapa wajib pajak itu sudah diwajibkan untuk menggunakan yang namanya eSPT, ya, Electronic SPT, atau bahasa kerennya adalah e-filing. Apa sih sebenarnya eSPT itu? Nah, ini tampilan ketika awal pertama eSPT ini ada. Jadi sekarang sudah menggunakan DJP online, ya, yang sekarang, ya. Jadi SPT adalah data SPT dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi SPT yang disediakan oleh DJP. Ini adalah tampilan awal pada saat itu, tahun 2015, yang sekarang sudah berbeda, ya. Dan eSPT digunakan oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP pada saat itu adalah di KPP besar dan KPP Madya. Dan saat ini sudah diwajibkan untuk semua wajib pajak menggunakan eSPT, termasuk juga menggunakan e-filing, ya. Nah, ini e-filing untuk menyampaikan SPT orang pribadi, termasuk juga
SPT tadi juga digunakan oleh SPT badan. Nah, e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online melalui penyedia jasa aplikasi. SPT disampaikan melalui e-filing dan dapat pula menyampaikan SPT tahunan 1770S dan 1770SS dan perpanjangan SPT melalui program e-filing. Untuk saat ini semua jenis SPT untuk orang pribadi sudah bisa disampaikan lewat electronic system, ya, e-filing maupun nanti Anda menggunakan e-SPT. Kemudian bagaimana cara mendaftarkan diri untuk bisa menggunakan e-filing? Untuk bisa menggunakan e-filing, Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh yang namanya e-fin, Electronic Filing Identity Number. Ya, jadi Anda daftarkan diri melalui KPP terdekat atau KPP di mana Anda terdaftar. Kemudian Anda akan dapat yang namanya e-fin, dan e-fin ini yang Anda gunakan sebagai password atau user untuk bisa masuk ke DJP online. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan tadi, jangan sampai Anda terlambat untuk menyampaikan SPT atau bahkan tidak menyampaikan. Karena apa? Ada sanksi yang harus Anda hadapi atas konsekuensi tersebut. Sanksinya apa? Nah, apabila yang terlambat adalah SPT massa, PPN, Anda akan dikenakan sanksi 500.000. Kemudian, apabila terlambat atau tidak menyampaikan atas SPT PPH, Anda akan dikenakan 100.000. Tapi beda dengan tahunan. Kalau tahunan, apabila Anda adalah wajib pajak orang pribadi dan tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT, Anda akan dikenakan denda 100.000. Tapi kalau Anda badan, Anda akan dikenakan denda 1 juta. Nah, ini yang Anda perhatikan. Kenapa? Terutama untuk badan, denda ini tidak bisa Anda akui sebagai biaya yang nanti akan mengurangkan penghasilan Anda. Itu tidak akan diakui sebagai dalam laporan keuangan fiskal Anda, sehingga nanti keuntungan Anda akan tetap terlihat tinggi. Di satu sisi ada biaya yang Anda keluarkan, tapi di satu sisi tidak diakui sebagai biaya di laporan keuangan secara fiskal. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya terkait dengan SPT atau surat pemberitahuan. Kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya pada video selanjutnya. Selamat menonton. Terima kasih.